I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Patricia dengan NIM 2211222025. Ngomongin soal Pancasila, kalian pasti tahu dong Pancasila itu apa? Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Nah, kalau di SD sampai SMA, kita mengenal Pancasila sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disebut PPKN. Kalau di perguruan tinggi sebutnya Pendidikan Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Seiring munculnya permasalahan yang dihadapi Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, Agensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu akan menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok bagi pemegang kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Proses pemilihan ketua kelas di sebuah sekolah dasar di Sleman, Yogyakarta digelar bak pemilihan umum. Tujuannya untuk mengajarkan demokrasi sejak dini kepada para murid. Beginilah cara siswa kelas 2 Budi Utama SIN 2 di Sleman, Yogyakarta berkampanye di depan para siswa lainnya. Berbekal semangat layaknya para calon wakil rakyat, mereka menyampaikan visi dan misinya dengan cara unik. Video tersebut mengamalkan Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu tentang mengambil keputusan dengan bermusyawarah, dengan contoh memilih ketua kelas di sekolah. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kita harus memilih pemimpin yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Siapapun yang terpilih nantinya sebagai ketua kelas, kita harus menghargai keputusan dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Kan, katanya dia bak melayu-melayu. Katanya masjid budal Jumatan. Kok kabeh tak anae? Beda guru sak iki waktu nulis mepet. Cuacanya wis mendung. Masjidnya sik adem. Mepet aku wae. Video tersebut mengamalkan Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang toleransi antar umat beragama dengan contoh menolong terhadap sesama. Tujuan toleransi beragama pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Masing-masing agama menerima dengan kenyataan adanya pemeluk agama lain, akan semakin mendorong untuk memperdalam ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamanya.
Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Video tersebut mengamalkan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tentang pelanggaran Pancasila sebagai sistem filsafat dengan contoh eksploitasi pertambangan batu bara di Kalimantan untuk meraup keuntungan yang besar namun mengabaikan kondisi lingkungan. Hal tersebut merupakan bentuk kapitalisme. Tujuan kapitalisme adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menekankan modal sekecil-kecilnya atau tidak sama sekali. Efek dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan itu telah menyisakan tidak kurang 332 void lubang tambang di kawasan pertambangan yang belum ditutup. Bahkan, beberapa void diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebab tenggelam di kubangan air itu. Pemerintah memang telah menerapkan analisis dampak lingkungan sebagai sarana untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat tambang. Namun, saat ini AMDAL justru dijadikan alat legal untuk merusak lingkungan. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjanya. Video tersebut Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, dengan contoh bekerja tanpa upah, disiksa sampai depresi. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan melemahnya menghargai seseorang terhadap hak orang lain. Itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Saudara, vaksin corona buatan Indonesia kini tengah dikembangkan dengan nama vaksin merah putih. Eijkman Institute menyatakan bahwa vaksin tengah dalam tahap pengujian. Video tersebut mengamalkan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu tentang pekerjaan yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal dengan contoh vaksin merah putih, vaksin buatan Indonesia. Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan, maka masyarakat Indonesia tidak hidup rukun, hidupnya akan penuh konflik, dan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia, jangan lupa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya Saskia Patricia, pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.